Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena dengan nikmat taufik dan hidayahnya langkah kaki kita diringankan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah langkah kita dijadikan sebagai setiap langkahnya memperoleh pahala dan langkah-langkah yang lainnya menghapuskan dosa. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang hati. Hati itu adalah cermin. Al-qalbu mir'atun. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati bisa memancarkan cahaya ketika hati itu tertutup? Bagaimana cermin bisa untuk bercermin kalau di dalam cermin itu begitu banyak tempelan gambar-gambar dunia, dilumuri dengan berbagai kotoran, debu-debu menumpuk di sana. Ketika cermin itu tertutup, maka orang tidak bisa berkaca pada dirinya sendiri. Mestinya dia tahu siapa dirinya, tetapi karena cermin itu tertutup, dia tidak sadar bahwa dirinya itu adalah makhluk Allah yang dicipta oleh Allah untuk tujuan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ketika sudah lupa diri, itu hakikatnya adalah hatinya tertutup, cerminnya penuh dengan kotoran. Karena itu Allah menyatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu mulanya adalah bening, tetapi sedikit demi sedikit kotoran menempel di situ, debu menempel di situ, dibiarkan lama-lama hati itu, cermin itu penuh dengan kotoran, dengan penuh dengan debu, akhirnya gelap gulita. Dan ketika gelap gulita, maka perjalanannya pun tidak tahu arah, karena hati itulah yang menunjukkan arah. Jadi mulanya hati itu adalah jernih, bening. Rasul menyatakan, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu. Hati itu bisa berkarat sama seperti besi juga bisa berkarat. Wa innal imana yakhlaq. Iman itu bisa rontok, bisa berundul, bisa rusak, kena kotoran, kama yakhlaqus thawbul hadidu. Sama seperti baju juga lama-lama bisa rusak, bisa bulukan, dan bisa brodol. Itulah hati. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in masqalatan. Inna likulli syai'in masqalatan. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada alat yang bisa membersihkannya kembali.
Kita punya piring kotor, ada busa untuk membersihkannya, ditambah dengan sabun. Kita punya mangkok bekas makan, di situ ada minyak, ada bekas-bekas yang lainnya, ada alat untuk membersihkannya, ditambah dengan sabun. Anna likulli syai'in masqalatan. Segala sesuatu itu ada alat yang membersihkannya. Wa masqalatul qulubi dzikrullah. Dan yang bisa membersihkan hati, menjernihkan hati dari kotoran, dari debu-debu tadi, dzikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, peranan zikir itu teramat penting untuk menghidupkan hati, untuk menjernihkan hati, untuk membeningkan hati, untuk mencerahkan hati. Zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan hati juga menggunakan zikir. Hati itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini harus dijaga. Dan bagaimana menjaganya supaya tetap bening tadi? Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat kita berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah dengan zikir-zikir yang lainnya. Wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang pikirannya jernih, yang hatinya bening, bisa menangkap informasi yang tidak didapat secara umum, informasi itu langsung dari Allah, adalah mereka-mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah itu diperoleh dengan taat kepada Allah dan juga dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan saudara sekalian, jangan lepas dari kegiatan apapun atau jangan lepas melakukan apapun kecuali diikuti dengan zikir. Keluar dari rumah, zikir kepada Allah. Di tempat kita kerja, zikir kepada Allah. Nanti pulang lagi juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya zikir, karena zikir itulah yang menjadikan hati kita itu tetap terjaga, bersih, terhindar dari kotoran-kotoran yang membuat gelap hati kita. Hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jika seorang hamba melakukan kesalahan, dosa, maka pasca doa itu di dalam hatinya menempel satu titik kegelapan. Lah kalau tiap hari dosa tanpa ada yang membersihkannya, maka hati itu menjadi penuh dengan kegelapan, penuh dengan titik hitam, sehingga akhirnya gelap tadi. Maka setiap kali kita melakukan kesalahan, istighfar, mohon ampun, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa itulah yang membuat hati kita itu menjadi gelap. Fi qalbihi nuktatun sauda fa in huwa naza'a wastaghfara saqulat. Kalau orang yang melakukan dosa tadi sadar lalu beristighfar, mohon ampun dan berzikir, saqulat, maka noda yang nempel tadi hilang, musnah, lengser, rontok, karena beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ada zida fiha. Nanti kalau dosa lagi, ada tempelan lagi. Dosa lagi, tempelan lagi. Oleh sebab itu jamaah sekalian, zikir adalah bagian cara untuk membersihkan hati kita. Oleh sebab itu,
sedikit atau banyak, mari kita punya zikir-zikir khusus yang kita istiqomahkan. Artinya istiqomah, walaupun sedikit, itu kita baca sehari tanpa ketinggalan sama sekali. Boleh saja zikir pagi, boleh saja zikir sore, atau zikir malam. Yang penting ada wirid khusus. Nah, itu namanya wirid khusus. Itulah yang menjadikan istiqomah. Dan istiqomah itu jaminan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Demikian Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita lain kesempatan masih berbicara tentang hati, karena memang hati inilah topnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.